Hi guys, good morning. Hope you all have a nice day. Uh, di tengah pandemi corona ini, banyak teman-teman kita yang kena dampaknya, termasuk salah satunya gue. Gue kena pemberhentian dari kantor gue. Jadi udah 1 bulan ini gue coba cari kerja, nggak dapet kerja. Gue coba lempar lamaran ke banyak kantor, tapi nggak ada satupun yang manggil gue. Jadi ya gue mau coba bikin video perihal tahun 98 ya, dan Mei. Banyak orang bilang, oh gue mengalami termasuk salah satu saksi hidup kejadian tahun 98 bulan Mei. Terus pas ditanya, emang lu umur berapa? Oh, gua kelahiran tahun 96. Sorry, maksudnya tahun 98 itu kalau tahun 98 lu lahir tahun 96 itu baru 2 tahun. 2 tahun kayaknya nggak tahu apa-apa deh. Paling cuma denger cerita lah, maybe lah. Ya, jadi ya lu mungkin bisa tahu. Oh, kayak gini, kayak gitu. Yang ngalamin kejadian tahun 98 itu yang kena dampak beneran nih. Untuk kelahiran minimal tahun 85 lah, boleh lah. 85 kan dia udah umur 13 tahun, udah tahu lah ya. Sekali lagi ya, aku bukannya mau jatuhin atau apa ya, maksudnya buat orang yang udah bikin video sebelumnya, sorry banget kalau emang lu tersinggung. Mungkin your parents lah, lu punya orang tua ngalamin sesuatu juga. Jadi ya oke. Jadi ceritanya kayak gini, gue mulai aja ya. Jadi pas tahun 98 itu, atau kejadian itu bermula itu, gue tuh lagi dibawa ini dekat jembatan layang Grogol, kalau lu pada tahu dulu. Itu dekat Citraland. Yang sekarang jembatan layang itu udah kayaknya gue lihat udah nggak ada deh, dia udah diganti jadi kayak muter gitu dia sekarang. Nah tahun 98 tuh gue lagi di Bokolong. Nah gue lagi nyetir, gue punya mobil tuh, mobil gue mobil TAF. Kalau pernah tahu ya mobil TAF tuh kayak apa, dia 4x4 misalnya. Punya bapak gue sih, bukan punya gue sebenarnya. Itu bapak gue pinjemin lah ke gue dulu. Waktu itu gue udah kuliah tahun 98. Gue angkatan 96 di Bina Nusantara. Terkenal tuh universitas, bagus banget. Gue jurusan orang IT. Nah tahun 98 itu gue lagi bawa situ. Tujuan gue sih gue mau ke gue punya X gitu ya. Nah, terus lagi situ tiba-tiba gue lihat tuh orang pada rame-rame tuh, sekitar 13 orang lah ya. Udah rame-rame gitu keluar. Gak tau dari arah Grogol sebelah kiri tuh, kan Citraland sebelah kanan tuh, dia keluar dari sebelah kiri tuh, rame-rame dia keluar tuh, bawa balok lah, terus ada yang teriak-teriak gitu. Orang gak jelas. Kalau bilang dia mahasiswa, gue yakin banget 100% itu bukan mahasiswa itu. Masa mahasiswa bentuknya kayak preman gitu 10 orang, 13 orang lah, gue lupa gitu, bawa balok gitu loh. Nah, terus dia megang mewah mobil gue sambil teriak-teriak gitu loh. Gue di barisan paling depan di lampu merah, gue lagi nunggu lampu merah, gue mau belok ke kanan ke arah Dan Mogot tuh, kalau pada tahu. Nah terus nggak tahu dia teriak-teriak apa, nggak jelas. Nah gue feeling gue tuh langsung jalan tuh, langsung wah ini kayaknya nggak beres nih gitu kan. Sorry to say ya, udah pada teriak-teriak gitu 10 orang, terus di belakang baru gue lihat ada mulai rame-rame gitu. Feeling gue jalan, wah nggak beres nih, gue tabrak aja sama gue, sorry aja lah, gue lihat hijau gue tabrak aja gitu langsung. Tabrak aja, kena mental 2-3 orang langsung depan gue. Nggak gue tabrak di depan mata gue ya, bukan ya, maksudnya dia agak di samping mobil gue jalanin, ke senggol-senggol, terus dia kayak mau mukul gue punya mobil, nggak kena. Kebetulan mobil TAF itu dulu hebat banget lah tarikannya. Kalau pada tahu tuh mobil TAF tuh gila bener, tarikannya kencang banget. Nah gue tabrakin semua, terus gue langsung belok ke arah Dan Mogot. Terus gue lihat kaca spion belakang gitu, lihat kaca spionnya dari tengah untuk lihat ke belakang ya. Nah, gue
ekskavator belakang, terus di belakang gue ada truk box, itu truk box, sama sebelah kirinya ada mobil kayak Panther lah kalau tahu tuh, truk box warna kuning ya, dia udah ke stop, dia langsung ditaruh, mungkin dia tahu kali ya gue bisa nabrak gitu kan, langsung dia lempar buru-buru, lempar balok kayaknya, jadi mereka nggak bisa jalan. Akhirnya gue udah lewat terus gue jalan ke Dan Mogot, terus lewat masih ya kayak Dan Mogot, kayaknya masih nggak tahu apa-apa lah gitu kalau situ ada masalah gitu. Gue udah sampai di rumah ex gue, terus gue cerita sama dia, gila lu tadi di Grogol gitu, ada orang lu ngamuk-ngamuk tuh nggak jelas tuh, ngamuk-ngamuk apaan tuh, gue bilang gitu. Singkat cerita ya udahlah, ya biasalah, gue kan hobi masak, gue masak, kita lihat berita gitu loh, kan gue berangkat tuh sekitar jam 10 pagi ya, itu jam 10 pagi, kebetulan orang tua dari ex gue itu lagi nggak ada di rumah, dia kerja gitu ya, cuma ada adeknya, ya gue masak. Pas itu kita lihat berita lah gitu, pas lihat berita di belakang mobil belakang yang box yang gue tahu itu ludak bakar. Terus gue bilang, loh itu kan mobil belakang gue tuh yang kebakar tuh, sampingnya mobil Panther. Nah udah di belakang udah kebakar tuh udah semua tuh, mobil-mobil jadi udah kayak rongsokan hitam-hitam gitu. Gue bilang ini ada apa nih kayak begini nih kejadiannya nih. Dari situ baru bilang tuh, wah udah rame gitu loh, dia bilangnya udah mulai kayak udah macem-macem lah, udah bakar-bakaran segala macem gitu loh. Terus Citraland katanya udah dilindungin sama polisi, sampai katanya berapa puluh polisi ngelindungin gitu loh. Terus udah keadaan udah makin kacau lah di Dan Mogot sendiri, udah pada mobil-mobil kebakar lah, di mana-mana lah udah pada rusuh lah. Terus dia bilang dia mau bunuh hanya orang Cina gitu. Menurut gue salahnya orang Cina apa ya? Maksud gue mungkin sorry banget loh ya, gue bukannya mau apa ya, nuduh atau apa, mungkin dilihat ya orang Cina tuh asik banget kayak gitu, wih ada duit ya gitu ya, wah nggak susah ya, mungkin ya, sorry loh kalau gue salah, gue bukannya maksudnya mau main rasis, enggak loh sama sekali, gue cuma maksud gue maybe loh, sebagian orang lihat gitu, atau mungkin mereka memang kayak iri ya, gue nggak tahu lah. Akhirnya singkat cerita, orang tua dari ex gue itu datang, dia bilang, hati-hati lu ya, lu jangan pulang gitu, dibilang gitu sama gue. Emang kenapa om? Ya jalanan kayaknya udah pada tutup tuh gitu. Akhirnya ya gue bingung dong, gue mau gimana. Akhirnya udahlah, ya ntar lihat lah, ntar gue bilang, kan gue di situ masih jam siangan, jam 1 lah, orang tua dari ex gue udah balik. Dia bilang begitu, gue bilang paling jam 5 juga kelar lah gitu, polisi turun tangan gitu. Ternyata kejadiannya jam 5, jam 6, makin parah. Akhirnya udah rusuh lah gitu loh, udah sampai kacau banget gitu ya. Akhirnya mulai dah gue dengar tuh desas-desus gitu ya, desas-desus bilangnya penjarahan katanya gitu, penjarahan. Akhirnya katanya toko-toko dijarah lah, apalah gitu. Lihat berita ya udah kacau, udah pada ini, udah pada parah dah situ lah. Akhirnya gue bilang udah, gue nginep, orang tuanya gue, ex gue itu minta gue nginep gitu. Dia bilang udah lu nginep aja sini gitu, ntar besok baru balik. Iya deh. Akhirnya orang tua ex gue itu super duper baik banget ya, dia kasih gue 1 kamar tidur, buat gue tidur di situ. Terus gue calling orang tua gue, mak saya nggak bisa pulang, ya bahaya banget nih, jangan. Orang tua gue bilang, iya lu jangan pulang. Dia bilang, lu pada semua lagi kepencar katanya gitu. Jadi adik gue lagi sekolah, terus kakak gue juga lagi nggak tahu di mana gitu, punya pencar. Terus bokap gue lagi di kantor jauh banget. Akhirnya orang tua gue cuma di rumah, bingung, kita pada nggak ada yang bisa pulang kan. Terus
akhirnya ya singkat cerita jadi besok hari nih. Besok hari kuliah tuh makin parah tuh. Wah, masih nggak bisa. Gue bangun jam 8, gue liat tuh masih nggak bisa tuh. Nggak bisa lewat. Udah pada bakar-bakar di mana-mana. Nah, terus gue denger ada apa ya bilangnya ya, tempat kayak supermarket yang apa bisa beli grosiran gitu loh. Namanya apa ya, gue lupa namanya. Udah kejadian tahun 22 tahun yang lalu, gue lupa gue namanya. Itu dijarah. Jadi ya gue sendiri ke sono gitu loh. Gue lihat gitu ke sono. Itu buset, orang ngangkutin TV lah, ngangkutin kulkas lah, rame-rame lah. Ngangkutin, wah punya di depan mata gue sendiri gitu loh. Ngangkutin kayak begitu. Parah banget tuh. Gila itu tempat kayak tempat grosiran gitu, gede banget kan itu. Jadi sampai cara ada bawa TV lah, bawa kulkas lah, bawa segala macam lah, bawa. Banyak orang kaya mendadak saat itu. Terus ya kenapa gue ketawa ya, gue syukur bisa selamat sih sebenarnya sih. Jadi gue bisa ceritain ini sama lu. Akhirnya ya gitu, makin bahaya. Akhirnya banyak banget gue denger ya, turut berduka banget buat katanya ya orang yang diperkosa, dibunuh, katanya rumahnya dimasukin, dibunuh. Katanya ada yang satu keluarga dibantai, dibunuh gitu loh. Terus keluar foto-foto ya kan, dulu kan gak kayak secanggih sekarang ya, ada Android kan. Kan dulu kan HP-nya masih Nokia pisang, kalau baru tahu gitu. Terus mau lihat gambar juga kan nggak bisa tuh, dan Nokia pisang, gambar juga patah-patah, pecah-pecah kali. Jadi kirimnya lewat email. Terus ya udah, akhirnya kita coba buka email, lihat kan mungkin ada berita gitu ya. Buka pakai Telkomnet instan. 0809899999 kalau nggak salah dulu. Terus passcode-nya Telkomnet atau apa, gue lupa, sorry kalau salah. Nah, akhirnya ya dulu bunyinya kayak gini yang ya, orang-orang umur kayak gue pasti tahu lah itu lah. Telkomnet instan terkenal banget itu, gila. Kalau pakai itu gak ada orang bisa pakai telepon. Kayak gue lanjut aja. Ya makin bahaya. Gue cuma di situ gak bisa pulang ya akhirnya. 2 hari 3 hari. Pas hari ketiga akhirnya gue putusin gue pulang dah gitu. Gue mesti pulang nih kayaknya, soalnya ya gimana kalau mau pulang, pusing juga. Masa gue di rumah orang terus gitu. Akhirnya dengan luar biasa baiknya, orang tua ex gue itu minta sama pegawainya buat nganterin gue naik motor gitu loh. Kan pribumi banget ya, hitam gitu ya, keriting gitu. Akhirnya udah sini, gue anterin aja, nanti gue bela kok, dia bilang gitu. Masih muda gue dulu. Akhirnya ya udah, gue dianterin sama dia dari rumahnya naik motor. Nih, ini kalau lu pakai helm tutup aja kok gitu. Ntar kalau ada yang tanya-tanya ntar gue yang jawab, pokoknya kok lu nggak usah jawab kok kayak gitu. Jadi gue bertolong. Akhirnya gue lewat dianterin gitu kan. Wah gila, di situ gue lihat gitu loh, tulis jelas dengan benar-benar di mata gue tulisnya gitu, milik haji apa. Jadi nggak boleh dibakar. Yang ada tulisan milik haji itu pokoknya aman, nggak kebakar. Tapi yang nggak ada tulisannya habis bakar banyak sampingnya gitu. Terus mobil-mobil udah terbalik lah, kebakar lah, udah udah kacau udah di depan mata gue tuh. Jadi mobil tuh gue tinggalin di rumah ex gue tuh. Akhirnya gue lewat dianterin. Akhirnya sampai daerah aman, gue bilang sampai sini aja mas, ntar gue jalan kaki, gue bilang gitu. Akhirnya gue jalan kaki, bener nggak apa-apa nih? Iya nggak apa-apa, makasih ya. Gue jalan kaki sampai rumah gue. Orang tua gue seneng banget sama gue tuh. Nah di rumah situ gue udah lihat bapak gue udah lihat ada kakak gue sama adiknya. Jadi intinya kita sekeluarga udah ngumpul lah gitu ya situ. Nah, terus udah ngumpul gitu, kita masing-masing cerita-cerita tuh.
Nah, almarhum bokap gue itu, dia bilang waktu lagi susah gitu dia nggak bisa bawa mobil, jadi dia mesti naik ojek sepeda. Dulu nggak ada ojek motor tuh, nggak ada, adanya ojek sepeda. Akhirnya ada ojek sepeda dia bilang iya 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 pak, iya saya anterin. Bokap gue sorry banget nih, bokap gue orang asing gitu, jadi kelihatan banget lah putihnya gitu loh. Terus bokap gue itu kan ada penyakit ya, banyak ya, almarhum ya, bokap gue itu kan ada banyak penyakit ya. Jadi dia ada penyakit rematik, dia ada darah tinggi, oh segala macam deh. Jadi dia udah kayak apotek berjalan gitu loh, bawa obat sama tasnya dia gitu. Terus dia naik ojek sepeda gitu, karena lihat orang asing kan langsung dirampas tasnya. Gila nggak? Dirampas tasnya terus kayak mau dibunuh gitu, mau dibakar gitu. Parah banget ya. Akhirnya langsung keluar Pak Haji sama kayak santri-santrinya datang gitu loh, lindungin bokap gua gitu loh. Jadi terima kasih banget sama itu Pak Haji yang sampai sekarang gua nggak bisa nemuin orangnya, gua nggak tahu ada di mana. Ini cuma denger cerita bokap gua doang ya. Tapi thanks banget kalau lu bisa denger video ini, lu ngelindungin bokap gue. Ya dia bilang dilindungin bokap saya cerita, jadi bokap gua nggak kena pukul biar sekalipun gitu, kena bakar ya kagak, apalagi kena pukul ya kebalik ya. Kira dia dilindungin, terus bokap gue dibawa masuk, bilang pak mau kemana kan. Betul, bokap gue kan udah lama ya tinggal di Indonesia ya, dia udah 38 tahun ya tinggal di Indonesia gitu, jadi dia fasih banget bahasa Indonesianya ya. Walaupun orang suara pelok-peloknya kedengeran ya. Karena bokap gue bilang saya mau balik ke rumah gitu. Rumah gue itu Teluk Gong. Kalau tahu daerah Teluk Gong itu dulu kayak apa tuh tahun 98. Cina semua. Ini ya sekarang kan ya udah berubah, katanya udah berubah. Gue udah nggak pernah kesana sih, udah 20 tahun. Gue terakhir kesana tahun 2000. Akhirnya bokap gue lindungin, terus dia bilang tenang Pak, Bapak aman di sini, nggak bakal ada yang apa-apain Bapak. Kami akan jagain Bapak. Dia bilang begitu. Bapak gue cerita. Terus Bapak gue disuruh tidur di masjid. Katanya dikasih bantal kayak sarung apa. Tidurlah Bapak gue gitu. Jadi di tangannya udah nggak ada apa-apa. Dompet juga habis kan, dompet taruh di tas Bapak gue semua. Habis semuanya diambil, uang-uang asing apa semua habis. Ya intinya nyawa selamat lah intinya gitu. Akhirnya ya tidur bapak gue di masjid ya. Akhirnya besok paginya itu pas kejadian pas gue lagi yang gue bilang gue naik taf itu. Nah besok paginya kan gue pulang hari ketiga, kalau bokap gue besokannya setelah kejadian itu dia dianterin katanya sama Pak Haji itu sama santrinya, jadi dikawal gitu loh, gitu sampai Teluk Gong. Jadi jarak ke Teluk Gong waktu itu dari masjid itu sekitar 2-3 kilo lah baru masuk kawasan Teluk Gong gitu loh. Gitu. Jadi ditemenin jalan kaki tuh sama itu santri. Dan bapak gue bilang saya akan bayar kamu. Saya minta alamat kamu. Dibilang begitu kan. Saya kalau udah selesai ini kejadian ini saya akan datengin kamu. Dia bilang nggak usah pak, nggak usah. Dia bilang gitu. Terus saya minta nomor teleponmu aja deh, jadi nanti kita bisa ketemuan, saya bisa balas budi gitu. Atau bapak saya bilang begitu. Saya bilang nggak usah pak, yang penting bapak sekarang sudah aman, silakan masuk gitu loh. Terus gue juga dengar cerita dari adik gue, bayangin kejadian. Adik gue tuh sekolah di Grogol, sekolah di Grogol ya. Kalau ada yang tahu namanya Saint Anthony, itu Grogol, itu deket rel kereta. Dia musuhnya Santo Paulus tuh. sekolah Saint Anthony itu udah nggak ada, katanya bangkrut. Santo Paulus nggak tahu masih ada tuh. Terus adik gue pulang nih naik Metro Mini nggak salah ya gitu. Terus nggak ada Metro Mini mau berhenti gitu, lihat kan adik gue kan putih juga kan, kita orang aturan orang asing putih kan, mau naik nggak ada yang mau naik gitu, jadi kayak diskriminasi gitu jadinya saat itu gitu. Namanya adik gue tuh sering naik ya, adik gue tuh sering cerita ya, seneng
cerita dah. Kalau gue bilang rada bawel kayak gue sama katanya. Terus ada yang kenal gitu loh Metro Mini. Bang, dek sini naik deh, sini naik. Waduh dek, untung nggak apa-apa dek, saya anterin dek sampai ke Telukung kan gitu. Jadi itu Metro Mini yang harusnya cuma sampai daerah mana ya, gue lupa ya. Kayaknya ada 2 kali naik dulu nanti kalau mau ke Telukung dari Grogol. Dianterin sampai Telukung gitu adik gue gitu loh. Jadi adik gue juga selamat, adik gue cewek gitu, selamat dia. Terus kakak gue juga nggak tahu gimana ceritanya, intinya dia selamat lah ya. Kalau gue cerita bisa panjang nih. Lanjut nih ya, kita lanjut. Akhirnya hari-hari mencekam tuh, pembakaran sini, pembakaran di sono, milik haji ini, milik haji ono, wah udah parah deh pokoknya dah. Gitu. Jadi tuh saat itu orang yang tidak bertanggung jawab itu yang mencari kesempatan gitu, kalau gue bilang gitu ya. Jadi ya jangan bilang pribumi itu jahat, yang nganterin gue itu orang pribumi gitu. Jadi saat itu ya kacau ya, jadi banyak tuduhan-tuduhan yang nggak benar. Dan mungkinnya hari-hari berlalu dengan mencekam, kita udah nggak bisa belanja. Yang belanja itu ya paling orang-orang yang tahu kenalan gitu ya gitu. Dan gue juga banyak lihat gitu, katanya ada kabar orang dipaksa masuk ke dalam mall atau apa terus dibakar dari luar gitu. Jadi banyak yang angus gitu loh. Karena dulu belum ada smartphone ya, informasinya masih belum cepet ya. Jadi ya kita lihatnya nantinya gitu. Jadi kita cuma dengar cerita doang. One day itu kita dengar gitu loh. Gue tuh Telukung yang deket daerah Empang. Daerah Empang. Terus kita tuh kayak barikade ketiga lah katanya gitu. Jadi jebol satu masih ada orang satu, ini satu baru masuk ke gua gitu. Jadi kita bikin barikade gitu ceritanya gitu. Barikade. Kan kita banyak kayak ceritanya mata-mata ya yang berjalan gitu. One day kita denger nih, woi di pasar. Nah jadi barikade satu itu pasar Telukung, barikade kedua itu gereja Batak dia bilangnya. Baru ketiga ya kita lah di belakang, orang belakang bagian Empang. Nah dibilang tuh, barikade di pasar udah jebol gitu kan, udah pada habis dibilang gitu, udah pada dijarah-jarahin, udah pada habis lah, rumahnya dibakar-bakarin gitu. Nggak tahu benar tuh kagak kan, siapa yang mau ngecek gitu kan. Itu just percaya lah saat itu kita. Hari besokannya kita dengar nih, woi gereja Batak punya itu udah jebol gitu loh. Wah udah habis juga, wah mati nih, habis ini kita nih gitu kan. Akhirnya kita cuma dengar kabar dibilang, mereka akan masuk jam 7. Tapi nggak tahu benar tuh kagak ya, kenapa bisa ada jamnya ya, gue juga bingung ya. Jam 7 malam katanya mereka akan masuk jam 7 malam. Akhirnya tanpa dikomando, tanpa ada pemimpinnya, semua laki-laki di sepanjang jalan gue itu pada keluar. Semua keluar loh. Yang udah dewasa, ceritanya udah dewasa keluar. Pada jaga di depan rumah masing-masing gitu. Pada taruh bangku gitu, bangku kecil duduk gitu, masing-masing udah pegang senjata. Ada yang bawa besi, ada yang bawa paku, kan gak ada pistol zaman dulu. Mau pistol di mana? Sekarang mah bisa, ada namanya airsoft gun lah, setidaknya ya, tembak kalau jarak dekat mati lah, itu pasti itu pakai airsoft gun. Tapi ya intinya dulu nggak ada apa-apa gitu. Terus gue paling inget banget loh waktu itu, di depan rumah gue itu ada satu keluarga ya yang tinggal itu kakek-kakek sama nenek-nenek sama cucu kayaknya. Gue nggak tahu orang tuanya kemana, tapi sama cucu perempuan. Gue kenapa tahu itu cucu, gue pernah nanya gitu loh. Gue pura-pura sok kenal sok dekat gitu dulu lama dulu kejadian, sebelum kejadian itu. Gue bilang, Pak, padahal udah tua banget. Gue bilang, Pak,
pura-pura sok kenal lah, anaknya umur berapa, gue bilang pura-pura gitu kan. Jadi siapa tahu perawakan tua tapi umurnya masih muda, ada aja orang stres kan sebegitu. Terus gue tanya, dia bilang, oh enggak, ini cucu saya. Oh cucu. Nah disitulah informasi gue tau, ini cucu gitu. Nah gue harap lu bisa dengar video gue dan lu masih sehat-sehat ya. Kalau lu tahu, gue tetangga lu di depan lu dulu. Nah terus itu kakek itu ya, mungkin jago kungfu itu kakek lu, gue nggak tahu ya zaman dulu. Dia keluarin golok naga tuh. Lu kalau tahu goloknya Kuan Yu, dewa Kuan Yu, dewa perangnya Cina yang mukanya merah tuh, Kuan Yu yang jenggotnya panjang hitam. Dia keluarin golok naga lah itu. Namanya golok naga kayaknya ya. Di ujungnya ada naga loh. Dia keluarin tuh golok, dia tancap tuh nggak itu kakek, dia tancap di tanah ya. Terus dia buka baju dia. Nggak terlalu dingin ya, namanya Telukong. Ya Indonesia kan nggak terlalu dingin, nggak banget gitu ya. Dia buka baju ya, dia duduk. Kok heran nggak digigit nyamuk kali itu ya orang kakek ya. Terus dia tancap itu, terus dia duduk, dia diam aja sendirian aja dia nggak ada teman ngobrol. Kalau gua waktu itu depan rumah gua sama kakak gua sama om gua gitu. Terus kakak gua udah takut kan, dia cerita, dia bilang, ntar kalau gua mati kalau nggak bakal mati, tenang, gua gitu. Kakak gua coba pegang kayu doang tuh, sama om gua pegang kayu, pokoknya setidaknya kita ada senjata lah, intinya begitu kan. Samping kiri gua ada bau besi, ada yang pegang kayak kayu dipasangin paku sekelilingnya gitu loh, kayak Negan-nya The Walking Dead. Nah, tuh pada pegang paku-paku macam-macam lah, gua nggak bisa lihat sampai ke ujungnya, gelap sih mulai, kan dulu kan jam 6 udah mulai gelap zaman dulu mah. Sekarang mau masih terang, gua bingung juga kenapa bisa begitu. Akhirnya berkayu, akhirnya benar loh, serius jam 7 datang lo orang, lo gila nggak? Gue mikirnya mau karangan kosong lah, nggak mungkin, tapi beneran datang. Gue tinggal di Telukong itu dari tahun 80. Ini kejadian tahun 98 gitu loh. Gue nggak pernah lihat biar satu pun tuh muka orang, gak kenal lah gue maksudnya. Jadi gue yakin banget tuh bukan orang Telukong gitu, yakin. Badannya tegap, tinggi, potongan cepak. Terus mereka tuh pada bawa lu tahu rantai, gear sepeda. Gue nggak yakin mereka STM gitu loh. Terus pada pegang kayu-kayu, balok-balok lah apa. Tapi kita udah pada berdiri. Terus mereka datang nih, kita pada berdiri nih. Terus berdiri kan, wah perang nih. Gue udah mikir gitu, wah mati nih gue nih kayak itu. Gue yakin saat itu kalau itu orang nyerang, mati kita habis gitu loh. Habis kita, mati. Mereka 300-an kali ada orang. Terus kan karena kita laki-laki di depan, kan cewek semua kita suruh ngumpet di belakang kan, di dalam rumah gitu loh maksud kita gitu kan. Pas mereka lewat kan denger kan ya, mungkin ada yang teriak kali, datang gitu teriak kan. Terus itu rumah kita nggak tahu yang lain sama nggak sama gua gitu loh. Kita gembok dari dalam gitu tuh rumah, kan ada buat masukin tangan lah kalau pintu lah ya. Kita gembok dari luar, maksudnya gemboknya di dalam gitu, tangan kita dari luar kita gembok, baru kita jaga waktu itu. Pas mereka datang itu tuh emak gua, encik gua, adik gua, bapak gua lah, kan bapak gua udah tua lah ya. Terus udah pada teriak, ayo masuk aja nggak apa-apa, masuk aja, udah bilangnya gitu kan. Aku bilang enggak, aku bilang gitu. Kita udah, ini orang depan masa kita kabur gitu kan. Yang lain juga pada keluar semua tuh, nongol cewek-cewek gitu. Orang dari atas. Pada kayak mau jadi saksi juga kali ya gitu. Gue bingung juga ya. Justru mereka suruh taruh dalam tuh supaya jangan ketahuan ada ceweknya gitu kan. Karena dengar-dengar kan mereka akan masuk kalau ada ceweknya gitu. Tapi ya pernah keluar gitu kan, wah mati, perang jadi ribut banget kan, wah teriak. Terus mereka tuh kayak teriak nggak jelas gitu loh, kayak orang hutan tuh nggak, wah gitu, gila. Oh tuh kakek yang pegang golok naga tuh berdiri dia, berdiri tuh, dicabut golok naga, pok. Jadi waktu tadi tuh ketancap di tanah, dia cuma cabut sekarang, gitu, dia taruh tok. Walaupun gue yakin kalau dikeroyok sih ya selewat lah kita lah semuanya.
Gila, karena mereka pada bawa, jadi bukan bawa pisau loh saat itu, mereka bawa kayak benda-benda tumpul, benda-benda apa, besi, wah gila. Terus mereka tuh ratusan orang lewat di depan kita dan dia tatap kita punya rumah masing-masing. Bayangin aja, kita cuma bisa berdiri liatin mereka gitu loh. Mereka ratusan orang, panjang mereka lewat. Terus mereka nggak lari, mereka jalan rame gitu, jalan. Lu bayangin kalau rumah lu ada orang, ratusan orang lewat depan rumah lu, teriak-teriak mandangin lu pada gitu, gimana rasanya gitu. Wah, deg-degan banget, gila sumpah. Kalau serang mati gue, nggak cerita gue sekarang. Akhirnya dia lewat, ting, sampai orang terakhir lewat di depan kita. Wah gila, rasa hati lega banget. Udah kayak waktu lu ada PR, terus lu udah selesai ngerjain PR, terus lu dapet nilai bagus. Dia gitu lah, perasaan leganya seperti itu. Atau kayak lu lagi kehausan, super kehausan, terus lu udah mau air dingin yang pas buat tubuh lu. Wah gila, itu rasanya lega. Nah akhirnya lewatlah mereka, aman. Akhirnya besokannya kita biasalah, zaman dulu kalau yang pada saksi hidup lah, sewa tentara Telukong dulu. Taruh 2 orang tentara, kita bayarin kopi. Ya lu duduk aja. Jadi bayarnya dulu kongsian satu blok, kongsian buat kongsian. Kalau dia nggak tahu, ngumpulin duit bayar rame-rame lah. Gue nggak tahu itu bahasa dari mana itu, tapi gue taunya itu dari anak-anak bilangnya kongsian aja kalau kumpulin sama-sama. Kan gue tinggal di Telukong, gue tahu. Akhirnya ya kita bayar tentara buat dia jagain rumah kita. Bawa tentara, mereka bawa pistol beneran. Akhirnya dia itu ya udah, kita hanya disewa sekitar 2-3 bulan kalau nggak salah. Jadi duduk aja di situ, kita kasih kopi, kasih apa, bahkan kita kasih TV. Ada yang bukan kita ya, ada yang provide TV, kasih ke mereka buat supaya mereka lebih nyaman, lebih enak nunggunya gitu. Terus akhirnya sampai akhirnya bisa pergi ke kuliah lagi gitu lah. Tapi keadaan masih mencekam gitu, tapi udah nggak bakar-bakaran lagi, keadaannya udah mencekam gitu. Masih mencekam, bukan udah mencekam. Akhirnya kuliah lagi ya, gue kuliah dulu, gue udah semester 4 dulu. Mei kayaknya gue semester 3 lah, 3-4 lah gue tahun kedua gue kuliah dulu, kan gue angkatan 96 di Bidus. Habis itu terus akhirnya nggak tahu anjuran dari siapa, akhirnya kita semua disuruh untuk jalan ke gedung DPR MPR, jalan kaki sampai gedung DPR MPR, rame ratusan orang, ribuan, puluhan ribu, seluruh universitas serempak jalan. Karena tahun dulu tuh kita baju alma mater, gak tahu kayak anak sekarang ya Binus kayak gimana ya. Nah, zaman dulu kita masih bawa tuh baju alma mater, harus bawa, harus ada. Gak boleh tuh alasan namanya ketinggalan, lu ketinggalan suruh pulang lo. Zaman dulu mah baju kita dulu merah marun, gak tahu sekarang bajunya apa tuh gua dulu. Masih ada tuh baju sama gue, jaket alma mater sama gue. udah itu gue museumkan. Ini suruh maju, jalan keluar langsung, dan nggak tahu gimana ceritanya dosen tuh ya udahlah selalu gitu loh, dosen nggak ada yang ngelarang gitu loh saat itu, katanya jalan ke gedung DPR MPR gitu. Akhirnya semua teman-teman gue serentak berdiri jalan gitu. Gue nggak tahu yang ceweknya gimana, kayaknya saat itu kayaknya dibilang cowok aja gitu, cewek kalau mau ikut serah, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Ya sorry ya banget nih, gue tuh kayak dibilangnya gue tuh a bit anak mami ya, masih gue suka mengikuti perintah emak gue gitu. Jadi gue calling emak gue nih,
Karena telepon umum ya, dulu masih ada telepon umum yang masukin cepetan tipis dulu, kalau pada tahu. Masukin telepon tipis, terus gue calling emak gue bilang, mah pada disuruh jalan ke ini DPR MPR, bilang gitu. Terus emak gue bilang, jangan kamu pulang aja, pulang, jangan ikutan. Ya, tapi teman-teman pada jalan, mak, jangan pulang, pokoknya pulang gitu kan. Ya siapa sih anak yang mau kecewain mamanya sih ya, gitu loh maksud gue. Memang boleh kita friendly sama teman ya, boleh friendly sama teman, tapi kan lebih baik kalau orang tua lu masih ada di samping lu, kan lebih baik lu dengerin orang tua ya. Karena sekarang gue udah jadi orang tua juga, gue senang banget kalau anak gue minta tolong ya, terus dia ikutin permintaan gue gitu loh. Gue bilang, tolong papa ya, gini, tolong ini ya, anak gue ikutin gue, gitu. Gue seneng loh, sumpah. Karena anak gue bilang ini, terus dia nggak mau gitu, terus dia maunya kehendak sendiri. Gue sakit hati loh sebagai orang tua. Jadi untunglah saat itu gue dengerin kata-kata mak gue. Akhirnya gue dengerin kata mak gue pulang. Dan sorry banget gue nipu teman-teman gue, sorry kalau juga ada sesama alma mater tahun 96 kalau lu dengerin ini. Dulu pas jalan itu gue ngumpet, gue sembunyi di toilet supaya lu pada nggak tahu, karena orang tua gue minta gue pulang, sorry. Jadi gue ngumpet di toilet, lama gue ngumpet toilet, belum ada HP dulu, jadi bengong aja bacain sampo kali. Jadi diem aja di toilet lama gitu. Sampai gue dengar kayak suasana udah hening banget tuh, suasana hening. Baru gue keluar, gue pulang gitu. Pas gue pulang ternyata udah gue lihat tuh, akhirnya disitulah Soeharto diminta diturunin gitu. Akhirnya para mahasiswa pada naik sampai gedung MPR naik, akhirnya situ Soeharto diminta turun gitu. Gak lama ya Soeharto mundurkan diri. Mantan Presiden Soeharto. Karena gue dulu atau anak-anak gue respect sama Presiden Soeharto, karena dia biar gimana pun dia adalah bapak pembangunan Indonesia. Akhirnya dia diminta turun. Akhirnya setelah turun, akhirnya keadaan mulai stabil. Akhirnya ya sampai sekarang kita dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi, dan I hope pengalaman mengerikan itu tidak terulang lagi, karena sumpah banget ya kalau lu tahu kejadian itu, gila serem banget. Gue kenapa bisa ketawa sebenarnya, tadi gue cerita ada beberapa kali ketawa, sorry kalau ada yang tersinggung melihat gue, ini kejadian kayak gitu lu mau ketawa, bukan begitu. Gue syukur gue bisa selamat loh sekarang. Gue selamat di berbagai hal, termasuk keluarga gue gitu. Jadi ya itu aja bisa gue cerita. I hope you like my video ya. Ini juga gue cerita, berbagi sharing pengalaman gue, karena gue kena pandemi corona ya. Gue harap kita semua bisa safe lah di corona ini. Gue kena pemutusan hubungan kerja dari kantor gue yang lama, dan gue cari kerja gak dapet deh. Sedih banget sumpah. Biasanya gue ngelamar ya, kalau gue lempar sekitar 5-6 lamaran, satu lah manggil lah, setidaknya call aja lah, call juga lo udah happy gitu. Ini dengan bapak ini ya, oh ya bapak bisa datang interview jam segini gak gitu, oh bisa gitu. Happy loh sumpah kalau kayak gitu, kalau udah cari kerja ya gitu. Kalau belum cari kerja nggak tahu gitu. Tapi sekarang satu pun biar call, biar email nggak ada, gila. Jadi ya mulai sekarang kayaknya gue akan mulai buat video-video gue selanjutnya, maybe nggak cuma bagian cerita-cerita kayak gini ya, mungkin gue akan masukin yang lain ya. Oke, gitu aja. See you again guys on my next video. Ya biasa lah, kalau lo suka ya bisa tolong di subscribe sama di like ya.
Saya gue happy aja kalau lihat ada gitu. Walaupun belum ada ya sekarang ya, tapi ya gue bisa happy aja kalau bisa lihat gitu. Ya gitu aja deh. Thank you guys, bye bye.